Baik, semangat pagi Bapak Ibu, kembali lagi ketemu dengan saya Yandri Siono di channel Yandri Siono. Kali ini kita akan membahas terkait pemanfaatan aplikasi di Microsoft 365 untuk mendigitalisasi sekolah, terutama khususnya terkait e-jurnal, jadi jurnal sekolah, tapi ada beberapa fungsi sekaligus, ada beberapa tujuan, yaitu dengan satu form yang ada, nantinya akan ada beberapa laporan, yaitu kehadiran siswa dan juga jurnal kegiatan guru dan laporan honor dan transportasi bulanan guru. Nah, ini memanfaatkan Microsoft Forms, Power Automate, Excel Online, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Akan ada 3 part di video ini. Part pertama yaitu kita membuat forms approval dan konfirmasi dari isian teman-teman di form itu ke Teams. Dan di part kedua itu kita mengolah data yang sudah masuk dan agar menyesuaikan ya nanti untuk terkait laporannya. Dan yang ketiga adalah kita membuat laporannya, tampilannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan yang tahap part pertama, yaitu kita akan membuat forms. Dari isian itu akan perlu ada semacam persetujuan dulu, dikonfirmasi dulu, diverifikasi dulu, dan hasil verifikasi itu akan dikirimkan ke grup guru dan mention si pengisi form. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nah, pertama-tama kita akan buat satu form dulu, tapi formnya forms for Excel ya. Jadi kita akan membuka OneDrive. Di sini saya akan mencoba membuka OneDrive-nya terlebih dahulu. Akan masuk ke folder yang saya tentukan. Di sini misalnya saya buat folder e-jurnal, di dalamnya saya akan buat forms for Excel. Nah, saya namakan di sini e-jurnal. Perlu sign in terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan pertanyaan yang dibutuhkan. Di sini hanya beberapa pertanyaan saya buatnya. Ya, karena biasanya teman-teman guru itu mengisi untuk mengabsen pembelajaran atau sekedar datang ke sekolah untuk pelatihan atau rapat. Jadi di sini saya berikan dulu pilihan di awal. Nah, kalau misalnya dia memilih pembelajaran, berarti dia akan diminta jam keberapa nih di hari itu. Di sini saya tidak mengisi jadwal lagi, tanggal lagi, karena tanggal berdasarkan isian pada hari itu. Nah, di sini misal sebagai contoh kita pakai 4 mata pelajaran dulu. Saya buatnya sebagai drop down. Dan yang berikutnya adalah pertemuan keberapa? Ke-1 kah? Oh, sebentar, ini kita akan coba membuatnya dalam teks ya, format teks. Nanti akan guru-guru isi, cuman kita batasi isiannya harus berupa nomor. Oke, baik, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang kita butuhkan adalah laporan aktivitas atau masalah di kelas tersebut. Kemudian juga foto. Di sini saya akan coba minta 2 foto saja, foto saat pembelajaran. Oke, dan yang berikutnya adalah kelas. Di sini kita akan contohkan 2 kelas saja dulu, kelas 10 dan kelas 11 misalnya ya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Dan jika sebentar, ini kita akan buat yang Likert ya. Nah, di sini misalnya untuk kelas 10 kita akan buat 4 siswa saja, siswa 01 sampai siswa 04. Kemudian di sini hadir sakit izin alpanya. Oke, dan kelas 11. Kita buat untuk kelas 11 juga, siswanya siswa 5678.
Oke. Baik, kita akan jadi yang bisa mengisi ini kita akan set hanya guru saja. Jadi di sini ada 3 guru 1, guru 2, dan guru 3. Kita akan coba. Nah, jadi yang bisa mengisinya itu. Oke, ini linknya tinggal kita berikan kepada masing-masing guru. Ya, baik, kita selanjutnya kita akan lihat filenya yang terbentuk, file Excel yang terbentuk, formnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada ya form isiannya. Kemudian ya mata pelajaran 1, foto 2, foto 3. Nah, di sini ada yang saya butuhkan selain dari field ini Bapak Ibu yang nanti akan kita isi dengan formula ataupun dengan melalui flow Power Automate. Nah, seperti misalnya saya butuh tanggalnya itu saya butuh dibuat ya misalnya. Oh ya, ini pertama kita buat dulu banyak JP-nya. Jadi dari mata pelajaran misalnya itu nanti yang mengisi banyak JP itu adalah dari yang mengapprove yang menyetujui isian dari form guru. Nah, kemudian kehadiran guru apakah dia terlambat juga itu akan diisi oleh yang mengapprove, bukan oleh yang pengisi formnya ya. Jadi bukan guru, tapi misalnya yang mengapprove adalah wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Jadi itu nanti akan terisi by Power Automate. Nah, ini tanggal bulan juga saya butuhkan dipisah karena nanti sebagai filter. Nah, oke, jadi kita tambahkan beberapa kolom termasuk honor karena kita nanti akan membuat laporan keuangannya. Nanti kita tambahkan lagi satu kolom di sini yaitu kolom honor. Ya, ini sudah cukup yang saya butuhkan. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke Power Automate, pilih Create Automated Plot with a Trigger. Nah, ini saya misalkan nama flow-nya jurnal. Ketika ada yang submit form, nah formnya form yang tadi. Kita akan pilih formnya yang mana? Formnya form add journal. Kemudian kita ambil get response detailnya, kita ambil detail-detail dari forms yang tersubmit. Dia akan meminta ID-nya yang mana e-journal dan response ID. Jadi berdasarkan response ID. Ini juga sebagai kunci ya nanti untuk semua aktivitas kuncinya ada di response ID. Ya, karena saya butuhkan nama, maka saya butuh get user profile. Dari email yang masuk itu akan kita ambil data-data dari email tersebut. Nah, nanti salah satu data yang dibutuhkan adalah namanya profile. Nah, karena kita butuh persetujuannya, jadi kita akan buat setelah dia mengisi akan butuh persetujuan dulu. Ini benar dia masuk apa tidak? Dia tepat waktukah atau terlambat atau dia melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, ini adalah judulnya, judul dari approval-nya nanti yang akan muncul di akun-akun tertentu saja. Jadi ini konfirmasi kehadiran nama siapa. Nah, di-assign ke hanya beberapa orang saja. Misalnya di sini adalah ke saya sendiri atau ke guru 1. Jadi hanya 2 orang ini yang mendapatkan mention nanti untuk menyetujui, yang lainnya tidak bisa. Nah, ini adalah detail pesannya. Silakan diisi, boleh ditambahkan agar lebih dinamis. Misalnya apakah guru yang mengisi ini hadir di kelas, bisa sambil menggunakan pencarian ya. Ini kelas. Apakah guru misalnya guru A hadir di kelas 10 misalnya pada jam sesuai yang dia isi, jam ke-1 misalnya, jam ke-2 sesuai isiannya ya. Pada mapel misalnya
yang diisi itu apakah benar apa tidak. Nah, keadilannya itu terlambat, tepat, atau hanya sekedar daring. Kemudian di kolom komentarnya ditambahkan, kita tambahkan. Jadi harus mengisi berapa JP di situ. Jadi yang mengisinya adalah yang mengapprove, misalnya Wakasek atau kepala sekolah. Nah, kemudian setelah dia mengapprove, maka akan muncul di Teams salah satu channelnya. Ini misalnya sudah ada ya, channel kami itu sudah ada ruang percobaan, ada channel kehadiran. Nah, di sini semua guru masuk di dalamnya, sehingga nanti di channel itu ketahuan siapa yang hadir, siapa yang tidak, terlambat apa tidak. Jadi ini adalah bentuk pesannya. Terima kasih Bapak Ibu, misalnya display name ya nama yang mengisi, Anda dinyatakan apa? Dinyatakan terlambat. Nah, terlambat itu kita mengambil dari response itemnya. Pada mapel titik 2 ya, kita cari mata pelajaran jam ke oke, dan nah, jika tidak sesuai dengan yang kenyataannya, ini dia bisa komplain. Jadi guru tersebut bisa komplain ke kepala sekolah atau ke yang mengapprove-nya. Ini saya datangnya tepat waktu kok, dinyatakan terlambat misalnya. Saya hadirnya tadi saya hadir daring, tapi kok di sini dibilang terlambat misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah pesannya. Baik, kita akan simpan, kemudian akan kita coba. Jadi karena ini yang pertama kali, maka kita coba dulu. Review. Oh iya, ini saya lupa, perlu ada percabangan dulu ketika kelas 10, maka kita perlu mencabangkannya. Dia hanya ke kelas 10 saja, tidak perlu ke kelas 11 lagi. Oke. Baik, dan dari kelas 10 ini nanti langsung ke akhir, tidak perlu ke kelas 11 lagi, dia langsung ke akhir ya. Ke kelas 11 pun demikian, sama juga. Oke, saya tambahkan dulu nama saya karena di sini kita baru mencoba, jadi saya pun bisa mengisinya gitu. Oke, kita akan coba pembelajaran matematika pertemuan pertama. Nah, ini saya isikan pembelajaran berjalan menyenangkan 90%, tujuan pembelajaran tercapai, bla bla bla, semua boleh diisi. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama ketika ada masalah disampaikan, ada bahan evaluasi bersama. Intinya satu, ada siswa 04 sakit. Baik, tersubmit Bapak Ibu, kita akan lihat flow-nya. Nah, ketika si guru nah, akan ada notifikasi di tim saya, ada yang minta persetujuan. Ini benar tidak? Apakah guru Yandris Yono hadir di kelas 10 pada jam? Nah, oh dia tepat waktu, dan di komentar itu saya tulis 4. Cukup angka saja. Cukup 4 saja. Jadi 4. Saya submit. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai. Kita akan lihat. Nah, tetapi di sini dia tidak mention ya. Dia tidak mention. Kita akan lihat di kelas ruang percobaan. Oh, ternyata ini masih ada yang salah. Bapak Ibu Yandris Yono-nya dia tidak mention, cuma menyebutkan nama. Baik. Dan itemnya pun masih belum tepat. Kita ganti Bapak Ibu. Jadi post message-nya ini kita ganti, kita sudah hapus tadi. Nah, ke channel kehadiran di ruang percobaan. Terima kasih Bapak Ibu email ya, respon dari email. Jadi nanti akan menggunakan email. Anda dinyatakan, kita menggunakan outcome untuk
hasil yang tadi tepat waktu, terlambat atau daring itu adalah outcome-nya. Jadi kita menggunakan outcome dari approval. Mapel ya, ini jadi sangat dinamis ya Bapak Ibu, tergantung siapa yang mengisinya dan yang mengapprove-nya. Ya, response approver name, nah itu adalah yang merespon, siapa yang merespon, kemudian atau kepala sekolah. Baik, nah perlu di ini agar bisa mention ini, kita coba ganti dulu, kita coba ganti ini dengan HTML. Jadi di sini kita perlu menggunakan kode AT untuk agar dia menjadi link ya, dia menjadi link AT, kemudian ya responders email. Jadi ini nantinya menjadi link, menjadi add siapa begitu. Jadi bukan add kita pakai tanda add, tapi pakai kode HTML. Kita akan coba kita menggunakan yang data sebelumnya, data isian sebelumnya. Oke, ya mengulang kembali. Saya coba dengan angka 5. Nah, sudah ada notifikasi komplit juga dan sudah mention secara langsung. Nah, ini adalah contohnya di kelas. Sudah mention secara langsung nama saya Yandris Yono. Nah, kita lihat di Excel-nya Bapak Ibu sudah terisi nomor 1. Kemudian tanggal bulan tahunnya masih kosong karena memang belum kita isi formatnya. Kehadiran guru dan lainnya juga belum. Ini nanti akan kita lakukan di Power Automate. Ini sudah ada semua, honor pun belum ya Bapak Ibu. Nah, oke. Iya, baik. Demikian untuk kali ini Bapak Ibu. Jadi tahap pertama ini kita hanya sampai dari forms. Kita membuat forms, kemudian dengan menggunakan Power Automate kita memanfaatkan approval. Jadi perlu ada persetujuan terlebih dahulu. Ini memang yang mengisi form ini apakah benar atau tidak datanya yang dia masukkan. Dan juga perlu kita mengisi berapa JP-nya dari approvernya itu untuk perhitungan honor. Jadi nanti akan ada laporan honor per bulan. Setelah itu, setelah diverifikasi akan diminta konfirmasi balik lagi. Jadi akan terkirim ke Teams, yang mengisi akan termention, akan terpanggil, dilihat ini benar nggak sih datanya. Kalau benar oke, kalau tidak benar ya silakan dikomplain ke yang mengapprove atau ke kepala sekolah. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan pengolahan data. Kurang lebih mengolah data ya. Nanti kita akan menggunakan Excel online-nya dan juga kita akan mengisi beberapa tambahan langkah di Power Automate-nya tadi. Demikian, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.